Shalom saudaraku, pada situasi seperti sekarang ini, saya berdoa dan sungguh berharap supaya kita tetap sehat, kuat, dan bisa bersukacita. Karena kita sungguh-sungguh berserah pada kasih dan kuasa Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan saudara dalam Mazmur 90 ayat 1 dan 91 ayat 2 meneguhkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan kita, Tuhan tempat perlindungan, dan Tuhan kubu pertahanan kita. Oleh karena itu, mari kita mendengar dan belajar firman Tuhan, serta mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita berbahagia. Saudara, hari ini Minggu tanggal 29 Maret 2020, kita akan belajar firman Tuhan dari Wahyu pasal 19. Harap saudara membaca dengan seksama, buka Alkitabmu sambil mendengarkan pembacaan firman Tuhan berikut ini. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya! Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka berkata, Amin. Haleluya. maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hamba-Nya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. katanya lagi kepadaku, Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil.
dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam pilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah. Perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Saudaraku, kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik, artinya syarat dengan simbol-simbol. Pasal 19 ayat 1-5 mengajarkan tentang nyanyian atas jatuhnya Babel. Bagian ini menceritakan tentang keadaan di sorga, penuh dengan sorak-sorai, puji-pujian, memuliakan Allah yang adil dan berkuasa, karena telah membalaskan perlakuan jahat musuh-musuhnya atas hamba-hamba Allah dan keselamatan yang besar bagi umat Tuhan yang setia. Kata haleluya yang berarti puji Tuhan diucapkan 4 kali pada ayat 1, 3, 4, dan 6. 1, 3, 4, dan 6. Oleh himpunan orang banyak di sorga, oleh ke-24 tua, simbol dari 12 bapak leluhur bangsa Israel dan 12 rasul Kristus, serta oleh 4 makhluk di sorga yang melambangkan seluruh ciptaan Allah dan suara dari tahta. Coba bandingkan dengan keadaan
yang kita pelajari minggu lalu di dalam Wahyu pasal 18 mengenai jatuhnya Babel, yaitu orang-orang yang hidup seperti kelakuan Babel, tidak percaya kepada Tuhan, tidak hormat pada Tuhan, hidup seenaknya sendiri, bergantung pada kekuatannya. Mereka mengalami penghukuman besar, kengerian, dan celaka serta ketakutan, sementara di sorga penuh sukacita. Pujian haleluya itu keluar dari mulut umat-umat yang percaya kepada Tuhan yang sudah ada di sorga. Lihat ayat 1, yaitu mereka yang sudah meninggal lebih dahulu sebagai martir atau mati syahid karena menolak kompromi dengan dosa. Orang-orang ini jiwa-jiwanya bersyukur karena kematian mereka tidak sia-sia. Tindakan Allah untuk menghukum pelacur besar itu berarti keadilan bagi para martir, juga berarti keselamatan besar bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan ialah kumpulan orang-orang percaya kepada Kristus, hidup kudus, hidup benar, dan hanya berharap pada keadilan Allah. Tolong perhatikan ayat 8. Suara himpunan orang banyak itu menyatakan bahwa Allah Maha Kuasa telah berkuasa sebagai Raja. Lihat ayat 6. Dan ada ajakan bersukacita dan bersorak-sorai untuk memuliakan Dia pada acara pesta perkawinan anak domba, sebagai lambang persatuan yang kekal antara Kristus dan gerejanya, yaitu umat Tuhan yang bertahan untuk percaya, berusaha setia, hidup saleh, dan mengisi hidup untuk jadi saksi Kristus, tentu dalam perkataan dan perbuatan yang benar. Tolong lihat ayat 10. Sekarang mari kita perhatikan ayat 11 sampai 16. Penglihatan tentang penunggang kuda yang berperang dan menghakimi para musuhnya. Hal ini menggambarkan Kristus, sebab namanya disebut di ayat 11 yang setia dan yang benar. Ayat 13, namanya disebut firman Allah. Ayat 16, namanya disebut Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Kristus akan mengalahkan, menghancurkan, dan menghukum musuh-musuhnya. Kristus akan datang kedua kali sebagai Raja dan Hakim. Kristus sudah pernah datang ke dunia. Yang pertama kali sebagai Juru Selamat dan Mesias. Tetapi pada saat kedatangan yang kedua, Ia akan menuntaskan masalah dosa, kejahatan, penderitaan, dan gerejanya akan menikmati perjamuan besar bersama Dia kekal selamanya. Apakah saya dan saudara sudah siap pada hari kedatangannya yang tiba-tiba itu? Melalui bencana virus corona, sebenarnya Tuhan mengingatkan manusia supaya siap, bertobat, percaya, taat, setia. Kita bisa meninggal kapan saja. Kita tidak bisa menyombongkan diri karena kaya, karena pintar, karena kuat, karena berkuasa. Itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Kerugian ekonomi dunia karena krisis ini diperkirakan per 28 Maret 2020 sekitar 347 miliar dolar.
jumlah orang yang terkena virus ini sudah 6 juta. Dan orang yang meninggal sekitar 30.000 orang. Banyak orang bangkrut. Banyak orang meninggal tiba-tiba. Dan 4 jam sesudah wafat harus dimakamkan atau dibakar. Tidak boleh dilihat lagi oleh keluarga karena jenazahnya segera disegel. Saudara, Indonesia ada di urutan ke-35 terbesar dalam jumlah kasus. Dan menurut ahli ekonomi dari Indef, kerugian ekonomi Indonesia sekitar 127 triliun rupiah. Dunia ini panik. Sekarang di Cina, coronavirus sudah selesai, tapi disusul dengan virus lain dari tikus. Jadi, saudaraku yang terkasih, di dalam Kristus, mari kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Sebab kedatangan Kristus yang kedua kali sudah dekat. Kiranya kita termasuk orang-orang yang dipanggil untuk masuk di dalam perjamuan nikah anak domba Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah belajar dari Wahyu 19. Tuhan mau kami semua hidup dalam pertobatan. Tuhan mau kami semua boleh bersama-sama Tuhan bersukacita di dalam sorga. Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Tuhan mau kami sungguh-sungguh percaya, taat dan setia. Tuhan tahu keadaan kami. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Karena Engkau Maha tahu. Ampuni dosa kami Tuhan. Sucikan kami karena darah Kristus, karena anugerah-Mu yang besar. Sucikan, ampuni kami. Setiap hari kuduskan kami, kuduskan anak-anak kami, kuduskan suami, kuduskan istri kami, kuduskan keluarga besar kami, kuduskan hamba-hamba-Mu, kuduskan jemaat Tuhan. Ampuni kami dari semua dosa salah kami. Mampukan kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Pimpin dan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami tambah seperti yang Tuhan mau. Beri kami kesempatan untuk bersaksi tentang Kristus, supaya banyak orang boleh percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Bapa, kalau kami masih hidup sampai hari ini, kami sadar benar ini anugerah Tuhan. Tapi lebih dari hidup, Tuhan memberikan kami anugerah terbesar, yaitu keselamatan. Jadi Bapa, ajarkan kami, berikan kami hati yang bijaksana, supaya kami bisa mengisi hari-hari kami dengan hari-hari yang berkualitas bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tahu persoalan kami. Tuhan, kami berkata menjerit kepadamu. Tuhan, tolong kami. Beri kami hikmat dan jalan keluar, supaya kami dapat bersaksi kepada banyak orang tentang kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, hidup kami milik Tuhan. Hidup kami untuk mempermuliakan Tuhan. Kalau kami mati sesuai firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, asal kami percaya, taat dan setia, kami bisa bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Jadi Tuhan, tolong kami setia setiap hari. Kalau ada di antara kami yang susah, hiburkanlah kami. Kalau ada di antara kami yang lemah, kuatkanlah kami. Kalau ada di antara kami yang bingung, teguhkanlah iman percaya kami. Sebab Kristus, Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, Bapa kami yang kekal dan sempurna, Sobat kami yang paling benar, Raja kami yang akan datang. Kami serahkan hidup kami sekali lagi, keluarga kami, keluarga besar kami, hamba-hambamu, jemaat Tuhan, saudara-saudara kami di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkatimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan merancangkan yang baik bagimu,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada kekuatanmu yang tidak ada artinya. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan dan Dialah yang akan memberikan kepadamu kekuatan dan jalan keluar. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menyerahkan hidup kami untuk Tuhan. Amin. Kiranya saudara-saudara semua tetap bersukacita karena Tuhan sumber sukacita kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Amin.